Tidak semua perjuangan terlihat. Tapi hari ini, aku ingin dunia tahu. Alhamdulillah, satu ikhtiar besar telah kau tuntaskan. Maaf jika aku belum banyak membantu dalam setiap lelah dan perjuanganmu. Semoga Allah membalas semua pengorbananmu dengan keberkahan dan kemuliaan. Doa dan restuku selalu mengiringi langkahmu. Teruntuk istriku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Fusna Hanifatul Zikrillah SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wiralodra dengan NIM 869 060425199. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMAN 7 Tangerang Selatan pada kelas 10 dengan materi jamur. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai silakan Almira kita berdoa dulu. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, ya. Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu Ibu ingin menanyakan kabar ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini keren banget ya. Semangat terus ya. Apalagi dalam belajar biologi hari ini. Oke. Baik anak-anak Ibu, Ibu ingin mengecek kehadiran ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Siapa? Adis dan Kevin. Adis kenapa? Sakit. Kevin? Kevin juga sakit, Adis juga sakit ya. Kita doakan semoga Adis dan Kevin ya segera sehat dan pulih sehingga dapat kembali ke sekolah. Amin ya Rabbal alamin. Oke, baik anak-anakku semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengkondisikan kelas dulu ya. Silakan kalian lihat pakaiannya ya, dasinya semua rapihkan. Yang laki-laki bajunya keluar dimasukkan ya. Oke, baik. Yang perempuan kerudungnya, yang rambutnya keluar-keluar silakan dirapihkan ya. Oke, terus juga dilihat kanan kiri, depan, belakang ada sampah atau tidak ya. Silakan kalian lihat, kalau ada sampah dibuang ya Nak ya. Ini dulu kesepakatan kelas. Ya, ini sudah Ibu ingatkan beberapa kali ya ketika pembelajaran biologi. Jadi, kesepakatan kelas ketika pembelajaran biologi itu yang pertama adalah kalian wajib disiplin pasti ya. Yang kedua itu bertanggung jawab terhadap tugas ya. Jadi kalau ada tugas langsung kumpulkan gitu ya. Terus kebersihan tadi kalian sudah mengecek kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, tidak ada sampah. Terus gadget. Nah, gadget ini tidak diperkenankan, tetapi jika memungkinkan digunakan di dalam pembelajaran maka boleh ya, begitu ya. Terus selanjutnya tertib dan juga respect ya. Jadi ketika ada temennya yang nanti mungkin berpendapat gitu ya, maju ke depan, nah itu tolong kalian respect, begitu ya. Oke, baik. Ini sifatnya Ibu mengingatkan.
Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian scan barcode yang ada di depan ya, menggunakan handphone. Jadi kali ini handphonenya boleh kalian gunakan ya. Oke, silakan di-scan barcode-nya. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah di-scan barcode-nya, bisa gabung di kodenya itu 26 ya. 26732210. Bagaimana Kak kabarmu hari ini? Baik. Oh, udah ada yang masuk satu orang. Yuk, yang lain. Google bahagia, baik banget. Ya, oke, baik. Ini adalah gambaran perasaan kalian hari ini. Ya, suasana hati kalian. Nah, dalam mengikuti pembelajaran, ya kita harus satukan dulu nih, ya. Kita harus satukan dulu fokus kita bersama, ya. Baik, oke. Cukup untuk yang mengisi di sini, ya. Ibu lanjut, ya. Wah, luar biasa. Terima kasih tuh. Keren. Nah, ini Ibu mau bertanya ya. Ini kira-kira kalian tahu nggak sih peran jamur itu apa saja? Ternyata sudah banyak yang ngisi nih ya. Yang pertama, bisa membuat makanan baru. Makanan baru ya. Oke, terus sebagai bahan pembantu untuk kegiatan fermentasi. Ya, jamur bisa menguntungkan. Yang saya ketahui ada sumber pangan. Selanjutnya, nah, silakan pertanyaan ketiga. Ya, silakan kalian isi. Bagaimana sih cara belajar yang kalian inginkan ya, di pembelajaran medik biologi? Oke, dengan cara praktek yang asik. Oke, good, interaktif. Apa lagi? Ada lagi? Yang sudah masuk, yang sudah join? Yang gokil, ya. Oke, good. Berarti pas banget dan sesuai dengan pembelajaran biologi kita pada hari ini. Ya, Ibu sudah tahu nih ya suasana hati kalian, terus juga kalian ternyata sudah sedikit tahu ya tentang peran-peran jamur ya, ternyata ada yang bisa kita makan seperti itu ya. Terus selanjutnya ternyata belajar yang kalian butuhkan itu adalah pembelajaran yang fun, asik, senang gitu ya. Oke, baik. Untuk itu sebelum Ibu mulai ke pembelajarannya ya, Ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri. Semuanya berdiri. Ya, siap ya? Oke, baik. Kita mulai. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kalian bayangkan ya, kalian ada di sini itu. Oke, jam. Yuk. Oke. Oke, good. Oke. Lanjut. Sampai berdetak. Oke. Oke. Sudah cukup. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Next, Ibu ingin kalian lihat ya. Ini gambar apa? Ada yang bisa tempe. Tempe. Coba tahu. Tempe. Sebelahnya tahu. Tahu putih. Oke. Dari kedua gambar ini ya, kira-kira mana sih yang lebih bermanfaat? Dua-duanya. Dua-duanya. Menurut saya tempe bukan apa? Itu telah melalui proses fermentasi oleh jamur itu. Oke. Jadi gizinya nggak lebih banyak juga itu. Oke, good. Ada lagi Danen? Menurut saya sih sehat dua-duanya karena itu sama-sama dari protein jadi gula ya. Ya, oke. Berarti ada dua nih ya.
ada yang bilang tempe lebih sehat, ada juga tahu dan tempe sama-sama sehat ya. Oke, baik. Betul, jawabannya memang sama-sama sehat, tetapi beda prosesnya ya. Kalau di tahu ya, kalau tahu sama tempe beda. Kalau di tempe ini ada proses apa tadi yang dibilang Almira? Ya, fermentasi ya. Jadi fermentasi apa? Dari jamur ya. Nah, baik. Oke, setelah kalian melihat gambar ini ya, Ibu ingin mengutarakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat mengelompokkan jamur berdasarkan ciri ya, terus juga struktur tubuh dan juga manfaatnya bagi kehidupan ya. Kita sudah belajar minggu lalu tentang ciri-ciri jamur, tentang struktur tubuh, morfologi. Nah, hari ini kita akan melakukan pengamatan langsung ya, kita akan buktikan ya, kita lakukan pembuktian, benar nggak sih gitu ya, jamur itu bermanfaat, strukturnya. Siapa yang ingat ciri-ciri jamur? Ada namanya benang-benang yang disebut good, hifa ya, kumpulan dari hifa namanya apa? Miselium. Oke, good, Rafa ya. Betul, jadi ada hifa, ada miselium, dan ini yang akan nanti kita coba lihat. Benar nggak sih ada struktur itu ya di mikroskop? Oke, lanjut. Nah, Ibu ingin kalian lihat tayangan video ini. Oke, jadi ini ada video tentang jamur ya. Jadi video jamur di alam ya, ini salah satunya tadi kalian lihat ya, jamurnya ini menyemburkan apa? Spora. Ya. Oke, kalau kalian lihat ini jamurnya. Oke, Ibu coba lagi. Oke, ini adalah jamur yang biasa kita temui di hutan-hutan, ya. Nah, biasanya jamurnya itu ada jamur yang berbagai macam. Dan fun fact-nya ya, bahwa jamur itu merupakan organisme terbesar yang ada di muka bumi. Mungkin kalian ngiranya organisme terbesar apa? Paus, manusia sama paus gedean mana? Paus ya, paus biru ya. Terus juga gajah, itu kan besar. Tapi ternyata apa? Organisme terbesar itu adalah jamur. Namanya jamur madu ya, luar biasa ya. Jadi ternyata kita salah selama ini ya. Ternyata ada yang lebih besar lagi ya. Besarnya apa? Sampai berhektar-hektar itu jamur ya. Jadi luar biasa. Oke, baik. Ibu lanjut. Oke, nah dari video yang tadi atau dari gambar ya, kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Kira-kira apa sih yang muncul ya, yang ingin kita lakukan hari ini tuh apa sih? Eksperimen, oke, Audrey betul. Ada lagi? Oh bisa. Iya, bersambuat gitu ya. Oke, berarti ada apa sih gitu ya pada jamur tersebut ya? Kenapa tadi bisa menyemburkan spora begitu ya di alam? Oke, baik. Ada lagi? Good. Ada lagi? Kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Ya, boleh deh. Saat yang mengoperasi spora itu apakah ada lain? Ya, betul ya. Jadi jamur itu ternyata ada yang berbahaya atau enggak sih? Ternyata sporanya itu yang dilepaskan ke alam gitu ya. Ada yang berbahaya atau tidak gitu ya. Oke, apa lagi? Proses yang nyemburnya itu terjadi lama atau cepat? Ya, ya betul. Berarti keberlangsungan waktunya seperti itu ya. Oke, baik. Ya, jadi kalian sudah mulai menarik kalian nih tentang jamur ya, dari faktanya gitu ya, dari manfaatnya. Oke, baik. Ibu akan mengajak kalian sedikit nih ya ke peranan jamur ya. Di sini ada beberapa gambar ya. Oke, yang gambar ini gambar apa ya? Roti sosis. Roti sosis. Ya, oke, betul ya. Ini Ibu punya contohnya. Nah, ini ya, ini adalah roti yang kalau kalian diamkan berhari-hari tidak dimakan, ini ada tumbuh Jamur. jamur. Ya, ini berjamur, ada jamurnya. Kira-kira kenapa sih kok bisa roti ini berjamur? Karena itu jadi diamkan lama, jadi jamur itu muncul Karena ada apa? Ya, oke. Berarti ada sesuatu kan, ada makhluk hidup atau ada yang menyebabkan jamur ini tumbuh. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada bintik-bintik hitam, hijau. Nah, ini rotinya sudah berjamur dan ini nanti akan kita lihat, ya.
Oke, baik. Good. Terus berarti ini peran menguntungkan atau merugikan? Merugikan karena membuat makanan ya jadi tidak enak rasanya ya. Dan kalau dikonsumsi juga tidak aman, menimbulkan keracunan. Oke, lanjut yang ini gambar apa? Penyakit kulit, Pak. Panu ya, panu. Iya, ini panuan nih. Jadi kalau kalian ya jarang mandi, jarang ganti pakaian ya, nah ini bisa terkena si panu ini. Dan ini adalah peran-peran yang menguntungkan. Contohnya apa ada? Jamur apa ini? Kancing atau merang. Nah, jamur tiram, jamur tempe, jamur oncom ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Kalian sudah duduk per kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan minggu lalu ya. Oke, bagus. Kalian sudah duduk berkelompok. Ini Ibu ingatkan lagi. Ini kelompok-kelompoknya ya, ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. Silahkan kalian tentukan siapa pemimpinnya, pemimpin kelompok. Cukup satu saja, ya, 1 orang. Tuh ya. Oke, ketua kelompoknya silakan ditentukan. Oke, kalau sudah, ya, kita akan praktikum, ya. Kita akan praktikum mengenai jamur, ya, pengamatan jamur. Nah, ini Ibu akan memberikan LKPD dulu. LKPD itu adalah lembar kerja, ya. Silakan dibagikan. Satu kelompok 1, ya. Satu kelompok 1. Ya, sama-sama. Jangan lupa ditulis namanya ya. Tebel nggak ini? Oke, good. Ini ya. Sih? Ya. Oke. Ya. Silakan kalian lihat lembar kerjanya. Di situ ada cara kerja ya. Tapi hari ini Ibu akan mendemonstrasikan ya. Mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat preparat ya. Jadi di sini ada yang namanya kita nanti membuat preparat basah ya. Kalau kita mau mengamati ya, kita harus membuat objeknya dulu gitu ya. Oke, baik. Ibu akan sampaikan alat dan bahan ya. Untuk bahan kalian sudah bawa semua ya. Oke, ada oncom, ada tempe, ada jamur tiram dan juga jamur merang ya. Oke, baik. Nanti silakan kalian kerjakan, kalian buat preparat basah ya. Jadi preparat itu ada 2. Ada preparat basah sama preparat awetan ya. Preparat awetan itu adalah preparat yang sudah jadi ya, dan kita bisa pakai berulang-ulang kali. Tapi kalau yang basah itu tidak. Kita langsung buat pada saat hari itu juga gitu ya. Oke, baik. Ibu akan contohkan ya cara membuat preparat basah ya. Ini Ibu akan ambil sampel yang roti berjamur ya. Jadi silakan nanti kalian, caranya adalah kalian ambil silet ya. Kalian kan sudah ada yang sudah dibagikan alat dan bahan, siletnya atau pisau. Ini ambil sedikit saja ya. Yang bagian berjamur. Ya, bagian yang berjamurnya saja. Ya, cukup sedikit saja seperti ini. Ya. Kecil sampai nggak kelihatan ya? Kelihatan dong. Kalau nggak kelihatan kan kita nggak bisa lihat. Ya. Oh iya. Iya. Sedikit ini saja. Terus kalian letakkan di, ini namanya kaca preparat atau kaca objek yang panjang ya, yang lebih panjang. Oke, kalian taruh di sini ya. Oke, kalian hati-hati ya taruhnya, letakannya. Oke, baik. Jika sudah, kalian ambil aquades. Ini kalian boleh lapisan. Ambil aquades yang ada di depan. Ya, teteskan 1 tetes saja. Jangan ragu-ragu dan hati-hati ya, karena ini rawan sekali ya. Kalau sudah, kalian ambil kaca penutup ya, lalu kalian tutup ya seperti ini. Kalian buat sudut 45 derajat ya seperti ini, lalu kalian lepaskan. Oke. Nah, usahakan tidak ada gelombang udara, boleh kalian agak tekan-tekan sedikit seperti itu ya. Oke, kalau ada air yang keluar di sisi-sisinya sini, kalian boleh sekat ya, kalian lap, boleh ambil tisu. Dan ini sudah jadi preparat basah.
Seperti ini ya. Ini yang harus kalian buat. Dan kalian amati ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup kalian ada 2 jamur, ada jamur yang mikroskopis atau yang tidak bisa kita lihat secara langsung gitu ya, harus menggunakan mikroskop, dan jamur makroskopis. Nah, nanti kalian identifikasi mana sih jamur yang mikro dan juga makro ya. Terus selanjutnya jamur yang mikro itu nanti kalian amati di mikroskop ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh silakan kalian bekerja ya. Ibu beri waktu selama kurang lebih 15-20 menit ya untuk kalian menemukan ya, kalian lihat di mikroskop. Oke, silakan ketua kelompoknya boleh maju ya untuk mengambil mikroskopnya. Waktunya sudah selesai untuk mengerjakan. Silakan kalian rapikan ya. Oke, terus selanjutnya sambil dilengkapi boleh, tapi kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok Audrey. Ya, ayo silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hani dan teman-teman. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai perbedaan dan ciri-ciri dari klasifikasi 4 jamur yang ada, dimulai dari Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama akan dijelaskan perbedaan hifanya. Oh iya, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Almira. Nama saya Gadiza. Nama saya Audrey Aliana Segian. Nama saya Karetuliza Syahadiri. Nama saya Zafira Ataya Aryani. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk ciri-ciri perbedaannya akan dijelaskan oleh Gadiza. Dari hifanya sampai habitatnya. Dari yang pertama Zygomicota. Hifanya itu tidak bersekat. Terus kalau Ascomycota itu bersekat. Dan Basidiomycota itu bersekat sama juga sama Deuteromycota. Dia bersekat. Lalu untuk habitatnya Zygomicota yaitu tanah, makanan, dan sisa organisme. Ascomycota ada tanah dan sisa organisme. Dan yang ketiga Basidiomycota yaitu sisa organisme. Terus yang keempat Deuteromycota yaitu sisa organisme. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai reproduksi seksual dan reproduksi aseksual mengenai spora dihasilkan oleh Audrey. Oke, jadi di sini ada perbedaan tentunya di antara keempat-empatnya dari reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual ya. Jadi kita bakal lihat dulu dari Zygomicota. Kalau Zygomicota ciri-cirinya dalam reproduksi aseksual itu ada fragmentasi, miselium, dan juga spora. Sedangkan di Ascomycota itu dia ada tunas dan juga conidiospora. Dan juga di Basidiomycota itu ada conidiospora doang nih, bukan tidak ada tunasnya. Sedangkan kalau di Deuteromycota itu ada conidiosporanya, blastospora, dan juga artosporanya. Nah, perbedaannya ada lagi nih di reproduksi seksual. Nah, kalau di Zygomicota itu ada namanya Zygospora, sedangkan kalau di Ascomycota itu ada Ascospora. Kalau di Basidiomycota itu ada Basidiospora, dan yang terakhir di Deuteromycota itu masih belum diketahui nih guys. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Siapa yang bertanya? Intan ya? Oke, good. Ada lagi Baik, yang bertanya? cukup? Sudah cukup. Kasihan kelompok dulu juga, kelompok Ya. Amir juga presentasi soalnya. Ya, silakan. Yuk. Ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bu Hani dan teman-teman.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan atau kurang kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 biologi ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pengelompokan jamur. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Hani atas kesempatannya untuk kami mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Teman-teman, dari hasil pengelompokan jamur yang kami lakukan, kami mencapai suatu kesimpulan, yaitu jamur itu memiliki ciri yang berbeda-beda pada setiap kelompoknya, seperti bentuk hifanya, cara reproduksinya, dan habitat jamur tersebut. Namun semua jamur itu sama hidupnya sebagai organisme heterotrof, yaitu organisme yang memperoleh makanan bahan organik dari organisme lain. Mungkin itu hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, Rafa, terima kasih pertanyaannya. Rafa bertanya, kenapa reproduksi aseksual Deuteromycota itu belum diketahui? Jamur tipe Deuteromycota itu nggak punya reproduksi secara seksual. Mungkin seperti itu. Cukup? Cukup. Silakan ditutup. Baik, kami ucapkan terima kasih bagi yang mendengar. Kami kelompok 3 biologi izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Good job semuanya. Oke. Baik, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan ya, tempe termasuk ke dalam jenis apa ya. Nah, ini kita sampai ke terakhir ya, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya Ibu akan mereview lagi ya. Oke, berarti sama ya tadi ya tabelnya ya. Oke, bahwa ciri-cirinya ada hifa ya. Hifanya itu kalau zigomikota itu tidak bersekat, selebihnya bersekat. Benar semua ya? Oke, terus cara hidupnya saprofit, dan yang membedakan kenapa bisa dikategorikan ke zigomikota, askomikota sampai deutero adalah karena reproduksi seksualnya. Kita bisa nandain. Kalau zigomikota berarti menggunakan zigospora. Kalau askomikota, askospora. Basidiomikota menggunakan basidiospora. Kalau yang nggak tahu, ya belum diketahui, kita bisa golongkan ke deuteromycota. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Oke, baik. Berarti kita sudah mencapai kesimpulan ya dari pengamatan hari ini. Ibu mau dong minta satu orang ya untuk mengutarakan kesimpulan. Mungkin Ibu mau tunjuk siapa? Danendra boleh? Danendra boleh? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk Danendra. Ya, baik anak-anakku semua. Ya, selanjutnya adalah kalian, Ibu minta untuk melakukan refleksi. Silakan kalian scan barcode, lalu diisi. Ya, oke. Scan barcode, terus nanti kalian isi. Ya, oke, baik. Untuk selanjutnya, ya, Ibu akan mengadakan kuis. Ya, jadi silakan kalian boleh join kuisis Ibu ya. Nah, ini silakan kalian join di My Quizzes ya. Ini kodenya 803320. Ini ya, sifatnya adalah kalian nanti kerjakan di rumah ya. Jadi Ibu beri penugasan. Ibu kasih waktunya sampai hari ini. Jadi silakan nanti kalian kumpulkan gitu ya. Oke, baik. Ini ya, silakan nanti kalian diisi ya kuisisnya. Oke, baik. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya. Nah, Ibu ada pantun Nina
Ya. Oke, pantunnya adalah jalan-jalan ke Semanjur pagi hari. Oke. Jangan lupa bawa tas dan laptop. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bersama murid 108 yang paling top. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.